Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summal hamdulillah. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh kasepuhan di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah Sawitan Magelang, yang saya hormati seluruh Dewan Takmir Masjid Agung Jawa Tengah Magelang, yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Ta'ala, seluruh jamaah pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, ngantuk iyin wa ngantuk iyat, karena mungkin tadi malam tirakatan gitu ya. Sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini merupakan hari istimewa bagi bangsa negara Indonesia. Di detik ini kita merasakan betapa agungnya fadl dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat merasakan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan, dan juga nikmat bersama-sama thalabul ilmi, ta'alluman wa tabarrukan dalam majlis ini. Maka tiada lain, tiada bukan, marilah kita ikrarkan kesyukuran ini dengan bacaan yang mana ketika kita membacanya dengan istiqomah dan hudurnya hati, menghadapnya hati kepada Allah, maka Allah akan mempersilahkan kita semua untuk memilih pintu surga sebagaimana jumlah dalam kalimat ini. Tidak lain tidak bukan, yaitu kalimatut tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak rahimakumullah, hari ini mungkin akan menjadi hari yang istimewa bagi kita semua, diawali dengan pagi thalabul ilmi, dan nantinya akan dilanjutkan jam 7 upacara. Jadi mohon izin nanti mungkin hanya beberapa waktu yang dapat kami sampaikan, karena saya juga harus membersamai santri-santri untuk upacara bersama. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa 80 tahun Indonesia merdeka tentu banyak dinamika. Yang terakhir kita mendengar, kita melihat saudara-saudara kita yang di Pati, Jawa Tengah menunjukkan keberanian menyuarakan keadilan, sampai
ada yang melempar sandal ya Bu ya, ada yang melempar botol air minum yang mungkin sandal itu harganya tidak lebih dari 20.000, dilempar dan dapat menurunkan marwah, harga diri, jabatan yang mungkin didapat dengan bermiliar-miliar rupiah. Air mineral juga demikian, harganya tidak ada 10.000 gitu. Masya Allah. Ini tentu menjadi dinamika bangsa negara Indonesia, yang mana kita bisa belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di negeri ini. Dalam peristiwa di Pati, saudara-saudara kita memang menunjukkan keberanian, yang mana bangsa ini mempunyai bendera kebangsaan, bendera negara yang berwarna merah dan putih. Merah merupakan simbol dari keberanian. Kita bisa melihat, jangan jauh-jauh dari Pati, kita bisa melihat juga saudara kita yang satu kabupaten, ada di Kajuran, juga sedang melaksanakan berbagai kegiatan demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi mari kita mengingat kembali, warna merah ini dipadukan dengan warna putih, yang mana putih adalah simbol dari kesucian. Seringkali bangsa ini lupa bahwa perjuangan ini, kemerdekaan ini didapat dari doa, darah, dan air mata. Tentu kemerdekaan ini berangkat dari jiwa-jiwa yang suci, yang menghendaki manusia mendapatkan hak hidup selayaknya, menjadi manusia, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mari keberanian yang kita tunjukkan, jangan lupa kita iringi dengan kesucian hati, kesucian jiwa. Ketika hati dan jiwa kita menjadi putih, menjadi suci, insya Allah dalam setiap melangkah, baik itu amar ma'ruf, menegakkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, maupun nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman, tentu akan memilih cara-cara yang baik untuk tujuan yang baik, dengan niat yang suci, niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik. Insya Allah tidak lain tidak bukan hasilnya adalah kebaikan. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi mengeluarkan surat perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 poin yang disampaikan, menjadi kesepakatan konsensus antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan perdamaian, penegakan keadilan dan kebenaran ini bisa didapat dari diplomasi sebaik-baiknya, didapat dari cara yang sopan, yang santun, didapat dengan cara-cara yang tidak melanggar dari syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini bukti nyata bahwa perjanjian Hudaybiyah memberikan contoh kepada kita semua untuk mengedepankan akhlak, mengedepankan adab sekalipun untuk nahi mungkar. Alhamdulillah kita hari ini bisa duduk tenang bersama-sama, kajian bersama-sama, sholat berjamaah bersama-sama, saling bersilaturahim. Mungkin saudara kita di Palestina tidak bisa merasakan apa yang kita nikmati sekarang. Kita diberikan anugerah kemerdekaan ini, tentunya kita semua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan itu sendiri, melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia. Maka dalam kesempatan ini, monggo Ibu Bapak, kita buka kembali Al-Quran yang menjadi pegangan kita semua, yang menjadi warisan dari Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan tema pada pagi hari ini adalah kemerdekaan, memaknai kemerdekaan dengan Al-Quran. Sebelum kita lebih dalam lagi apa yang dibicarakan dalam Al-Quran tentang kemerdekaan, kita akan membaca syair yang disusun oleh ulama kita. Biasanya syair ini dibaca ketika santri-santri akan mengaji atau memulai pembelajaran. Bagi yang sudah hafal, monggo bisa diikuti bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Al-Quran kalam qadim, tak bosan didengarkan, yang suci dari ucapan, tindakan dan keinginan. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Dengannya dan cahayanya sembuhkan penyakit hamba, petunjuk bagi hatiku yang bodoh dan kebingungan. Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wahai Tuhan, anugerahkan rahasia huruf-hurufnya, dengannya terangilah hati, pendengaran dan mata ini. Kalamun qadimul sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi ashtafi min kulli da'in
لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, maka dengan Al-Quran insya Allah hidup kita menjadi terarah, jiwa kita menjadi tenang, keluarga kita menjadi adem, ayem, tentrem, dan bangsa negara Indonesia ini dengan Al-Quran semoga diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak ada secara eksplisit, secara jelas apa itu kata merdeka. Mboten wonten kunci, tidak ada bapak-bapak. Tapi secara bahasa Arab merdeka yaitu al-istiqlal, sebagaimana masjid terbesar di Indonesia, Masjid Istiqlal, artinya masjid kemerdekaan. Kemudian dalam bahasa lain, kemerdekaan ini juga biasa diistilahkan dengan bahasa al-hurriyah. Al-hurriyah artinya yaitu kebebasan. Karena merdeka seringkali diartikan dengan bebas. Ibu-ibu kalau sedang haid, menstruasi, merdeka, bebas tidak sholat. Bapak-bapak kalau ditinggal pengajian atau arisan ibu-ibu, istri-istrinya merdeka, bisa bebas di rumah. Tapi al-hurriyah di sini itu bebas sebagaimana layang-layang, yang bebasnya ketika terbang tinggi itu dibutuhkan tali untuk menarik ulur agar supaya layang-layang ini tidak terbang bebas sehingga kecantol, serimpet atau bahkan bisa jatuh dan tenggelam. Bebas di sini diartikan dengan sebagaimana layang-layang yang ketika tali ini digunakan dengan baik, dengan benar, maka justru layang-layang akan bisa dinikmati oleh orang yang melihatnya. Al-hurriyah ada beberapa pembagiannya, yaitu al-hurriyah al-i'tiqadiyah, artinya kebebasan kemerdekaan dalam berakidah. Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan, kepercayaan, agama. Panjenengan berislam, beragama, apakah ada yang memaksa ibu-ibu? Bapak-bapak, apa ada yang mendoktrin, mencuci otak? Mboten nggih. Nah, berarti kita sudah merasakan al-hurriyah al-i'tiqadiyah, kemerdekaan dalam beragama, dalam meyakini Tuhan yang Maha Esa. Masya Allah, ini patut disyukuri Bapak Ibu. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada doktrinisasi yang berlebihan, tidak ada pelarangan untuk berbuat kebaikan dalam agama kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada mungkin saudara kita, ya, bangsa negara Indonesia yang mungkin berbeda
keyakinannya dengan kita, terus kemudian ada yang melarang untuk beribadah, ada yang mengganggu peribadatan mereka, maka sesungguhnya kita ini belum betul-betul merdeka. Karena ada sebagian bangsa kita tidak bisa merasakan al-hurriyah al-i'tiqadiyah. Kalau dalam pembahasan dewasa ini memang menjadi cita-cita bangsa ini bahwa moderasi beragama bisa berlaku di semua sudut negara Indonesia. Insya Allah Magelang tidak ada diskriminasi agama, tidak ada pelecehan, tidak ada penghinaan, tidak ada pelanggaran yang melibatkan agama selain agama Islam, insya Allah. Kemudian al-hurriyah selanjutnya yaitu al-hurriyah al-aqwal, kebebasan atau kemerdekaan berbicara, berpendapat. Kita semua di detik ini mempunyai kebebasan untuk berbicara apa saja, mengkritik presiden kita, mengkritik menteri-menteri kita, mengkritik pemimpin-pemimpin kita. Betul nggih Bu nggih? Ada tidak yang mengkritik kemudian ditangkap di penjara? Wonten apa mboten? Sejauh ini tidak ada. Jika mungkin ada, berarti sesungguhnya kita belum merdeka sesuai dengan al-hurriyah al-aqwal, kemerdekaan berbicara, berpendapat. Kemudian al-hurriyah berikutnya yaitu al-hurriyah al-ilmu wa ta'lim wa ta'lif, kemerdekaan belajar, mengajar dan berkarya. Kalau saya lihat di Indonesia ini luar biasa semangat untuk taklimnya gitu nggih. Di mana-mana dari yang alit-alit sampai yang alot-alot. Jenengan alit nopo alot, Pak? Dari yang kecil sampai yang tua semua ada akses pendidikan. Salah satunya yaitu fasilitas pendidikan, pelajaran, pembelajaran, kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah ini. Insya Allah ini al-hurriyah al-ilmu wa ta'lim wa ta'lif yang menjadikan semangat kita untuk terus melanjutkan kemerdekaan dengan semangat belajar, semangat ngaji. Saya lihat dari jamaah MACT ini ada ibu-ibu yang masih ngaji alif, ba, ta, baca Quran ya Bu nggih. Masya Allah. Bapak-bapak juga demikian. Alhamdulillah. Jadi ilmu ini tidak pandang alit-alit atau alot-alot. Insya Allah dengan ilmu kita kawal, kita teruskan, kita lanjutkan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian al-hurriyah berikutnya ada al-hurriyah al-mal, kebebasan kemerdekaan berekonomi, bekerja, mencari ma'isyah, pengupo jiwa. Kula panjenengan sedaya di sini bebas bekerja apa saja, mencari uang bagaimanapun caranya. Insya Allah tidak ada intimidasi nggih, mboten wonten yang dilarang dalam kegiatan berekonomi. Ini sudah mencapai pada al-hurriyah al-mal, kebebasan kemerdekaan untuk berekonomi, untuk mencari ma'isyah atau pengupo jiwa. Jika mungkin ada yang ketika berekonomi, berharta, ini kemudian dirusui karena non sewu,
Baru-baru ini kita digegerkan dengan pemblokiran rekening ya Pak. 3 bulan tidak ada aktivitas maka akan diblokir. Kemudian juga ada tanah yang nganggur akan disita oleh negara, diambil alih. Kalau istri yang nganggur tidak diajak dengan suami, diambil juga oleh negara. Nah, Masya Allah. Semoga apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini betul-betul maslahat untuk semuanya. Karena kadang kita itu tidak tahu mana yang baik memang untuk masyarakat umat kita, bagaimana caranya untuk menjadikan lebih baik bangsa ini. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita bisa adil dan bisa memberikan kebijakan peraturan yang betul-betul maslahat untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran lebih banyak membicarakan tentang kemerdekaan sehubungan dengan yang pertama tadi, yaitu kemerdekaan berkeyakinan. Sebetulnya sudah dicontohkan oleh bapak tauhid kita, bapak ideologi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapak yang menjadi wasilah kita semua meyakini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Nah, kita ini satu saudara gitu ya, bapak tauhid, bapak ideologi kita Nabi Ibrahim. Dengan yang bukan seiman, seislam, kita masih saudara juga, yaitu saudara sebapak biologis, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, dalam surah Al-An'am ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini ayat menjadi titik bagaimana Nabi Ibrahim membebaskan, memerdekakan diri dari penyembahan yang tidak semestinya, yaitu penyembahan terhadap berhala. Manusia kita semua juga demikian, haruslah memerdekakan diri dari segala hal-hal yang menghalangi kita dari menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghalangi kita untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diawali dengan perenungan, melihat bintang di langit di malam hari. Loh, itu bintang gemerlap di langit di gelapnya malam, tapi setelah malam pergi, kenapa bintang itu kemudian terbenam? Kenapa bintang itu kemudian hilang? Diawali dengan sebuah perenungan. Ibu bapak, kita semua juga demikian, menggunakan akal, pikiran, dan hati kita untuk merenungi lebih dalam apa yang menjadi bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu menawi marut kambil kalih mikir-mikir, hayoyo ono kambil jobone atos, nggih Bu nggih, jobone atos ning kok jerone banyu, ning leboke pripun niku?
ada yang bisa berpikir ngoten. Kinten-kinten ling lebokke saged napa mboten? Nek menungso niku mboten saged mboten enten bolongane. Maka yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang sangat sepele, ketika akal dan pikiran kita, hati kita digunakan, maka akan tampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, ketika kemerdekaan kemudian dicontohkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memerdekakan bangsanya, umatnya dari kezaliman raja sinten Pak? Raja Fir'aun. Kalau ibu-ibu, Raja Fir'aun yang diingat apanya? Apanya Bu? Oh kayanya. Kayanya Pak. Bapak-bapak yang diingat dari Raja Fir'aun apanya? Oh iya, Raja Fir'aun seorang raja yang zalim, yang menindas rakyatnya, yang melarang bangsanya untuk menyembah selain dirinya karena dirinya mengaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Kemudian datanglah risalah Nabi Musa alaihissalam membawa ajaran tauhid. Kemudian Nabi Musa membebaskan bangsanya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan bangsanya dari penindasan kezaliman Raja Fir'aun. Ini membuktikan bahwa selain dari tadi al-hurriyah al-i'tiqadiyah, itu juga ada kebebasan secara sosial. Dengan pembebasan bangsa Nabi Musa, maka umat Nabi Musa ini bisa hidup, bisa bersama-sama untuk merasakan kenikmatan hidup baik secara spiritual maupun sosial. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi penindasan, intimidasi dan lain sebagainya dari Raja Fir'aun dan antek-anteknya. Nah, semoga kisah dari Raja Fir'aun ini cukup di masa eranya Nabi Musa saja, tidak ada di masa sekarang. Amin, Allahumma amin. Karena kadang kita itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam hati kita ini ya ada Fir'aun kecil yang bersemayam dalam hati manusia, yang kemudian manusia itu menjadi takabur dan sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kemerdekaan layak, pantas untuk diperjuangkan, untuk dilanjutkan, karena jelas dalam Al-Quran bahwa manusia ini makhluk yang dimuliakan, gitu ya. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Sedangkan manusia juga punya julukan hayawanun natiq. Manusia itu juga hewan, tapi dimuliakan karena diberi akal. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akalnya, tinggallah hayawannya, hanya menjadi hewan. Mau Bu? Mau jadi hewan apa jadi manusia? Jadi manusia apa hewan? Maka gunakanlah akal dan pikiran kita. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Al-Ayah. Ini Al-Isra ayat 70. Sungguh bahwa Allah itu karena Bani Adam, memuliakan Bani Adam manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan membawa mereka baik di daratan maupun di lautan dengan berbagai macam transportasi. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan memberikan rizki yang baik. Wa faddalnahum, dan melebihkan, memberikan kelebihan daripada makhluk yang lain dengan sebaik-baik kelebihan. Nah, kelebihan yang dimaksud dalam berbagai tafsir yaitu kelebihan bisa berbicara, kelebihan bisa berpikir, kelebihan bisa berpendapat, kelebihan bisa berkarya. Nah, ini manusia. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo nun sewu niki ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita juga menghinakan manusia yang lain. Wong Allah saja memuliakan. Seharusnya kita juga harus memuliakan manusia, terlebih memuliakan diri sendiri, dalam arti jangan sampai menghinakan, menurunkan marwah diri sendiri dengan perbuatan yang tidak baik tentunya. Ini alasan kenapa kita harus melanjutkan kemerdekaan. Kemuliaan manusia tidak akan pernah tercapai jika tidak ada kemerdekaan. Kemudian yang kedua alasannya adalah dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di Al-Quran ada patron kata, Bapak Ibu, bahwa manusia ini berkesempatan untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Diartikan oleh para mufassir kita, hayatan thayyibah ini adalah hidup yang berkualitas. Hayatan thayyibah, hidup yang berkualitas, baik itu secara spiritual, sosial, finansial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini hayatan thayyibah didasari dengan amal-amal yang baik, amalan sholihan, kemudian juga wahwa mukmin, atas dasar dengan bermodalkan iman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, untuk menggapai hayatan thayyibah, hidup yang berkualitas, caranya satu, iman kepada Allah, kemudian amal sholihan, berbuat kebaikan. Siapa yang mendapatkan kesempatan ini? Allah menjelaskan, tidak menggunakan kata anas yang sifatnya umum, tapi dijelaskan dengan min dzakarin au unsa, ya laki-laki dan perempuan dan laki-laki sama-sama berpeluang, berkesempatan untuk mencapai hidup yang berkualitas. Sama nggih Bu nggih, sama nggih Pak nggih. Ini monggo kita saling peduli, saling bekerja sama bagaimana kita menciptakan hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas tentunya tidak akan pernah didapatkan jika tidak ada kemerdekaan. Alasan yang terakhir, mungkin banyak sekali alasan kenapa harus kita lanjutkan kemerdekaan ini, tapi alasan yang kami sampaikan kurang lebihnya 3. Yang terakhir yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Panjenengan sampun apal ayatipun Bu.
Nopo niku? Al-Baqarah 201. Ada yang tahu? Bagi yang tahu, insya Allah hadiah umroh gratis bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, ngerti ya, aku mau ngacung. Itu alasan kenapa kita harus melanjutkan perjuangan pahlawan kita meneruskan kemerdekaan ini. Inggih menika untuk atina, kebaikan fit dunya, di dunia, dan atina fil akhirah, kebaikan di akhirat. Tanpa kemerdekaan maka kita tidak bisa mencapai pada kebaikan dunia dan akhirat. Monggo ibu-ibu sareng-sareng, karena kita hidup di dunia bukan berarti terus kemudian kita ini tidak memikirkan dunia. Nggih dunya nggih dipikir wong sakniki nggih ki urip teng dunya kok. Tapi tujuannya adalah untuk bekal di akhirat. Itu jangan lupa. Kemudian sebelum saya tutup, kalau dulu penjajah datang dari Belanda, dari Jepang dan lain sebagainya, maka penjajahan kita sekarang ini adalah bukan yang membawa senjata, tapi justru penjajahan dari dalam diri kita. Ingin menikah penjajahan nopo? Hawa nafsu. Wonten Quran dipun sebataken Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah ila akhirih. Apakah kamu tahu ya Muhammad, apa to sira ngerti nek basa Jawa nih, bahwa yang menjadikan manittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, itu akan dibiarkan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemerdekaan ini rusak, sumbernya adalah penjajahan hawa nafsu. Leres nggih Pak nggih. Masya Allah, ada korupsi. Maka sekarang merdeka niku bukan hanya pekikan ketika 17 Agustus merdeka, mboten. Merdeka yang sesungguhnya di zaman sekarang adalah merdeka dari korupsi, merdeka dari mengikuti gaya tren yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Contoh kecil niki ibu-ibu, panjenengan menika menawi tasih seneng ben koyo liyane, karena kadang saya itu lihat di story WA ibu-ibu itu storynya gini Pak, ben podo kancane, ben koyo liyane. Seringkali kenikmatan kebahagiaan orang lain menjadi standar kebahagiaan untuk diri sendiri. Ini berarti belum merdeka. Belum merdeka. Kita merdeka zaman sekarang, merdeka dari mengikuti gaya-gaya tren, asal ikut tren, asal ikut yang viral-viral. Kancane posting mangan maem dahar tengen restoran mana, wah sesuk disaingi, datang ke restoran itu gentenan kita posting makanan-makanan. Nah ini hal sepele yang sebetulnya kita juga masih belum merdeka. Kemudian merdeka zaman sekarang, merdeka dari judi online. Nggih Pak nggih. Merdeka dari judi online. Itu luar biasa. Masya Allah. Madorot kerugiannya tidak hanya
madorot di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Bahkan malah ada yang lapor bandarnya dirugikan. Yang ditangkap siapa, Pak? Nah, ini kadang dunia suka lucu ya Pak. Ada pelaku judi online merasa melakukan penipuan, yang ditangkap pelakunya, yang lapor berarti siapa? Bandarnya. Nauzubillahimin. Merdeka zaman sekarang merdeka dari menjadi budak harta. Seperti tadi Al-Hurriyah Al-Mal, monggo ibu bapak, bahwa kadang kita ini tidak takut kepada Allah. Kadang kita itu hanya takut besok tidak bisa makan. Kadang kita itu hanya takut besok tidak pegang uang. Kadang kita hanya takut kehilangan kemuliaan di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian merdeka di zaman sekarang adalah merdeka dari menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merdeka dari ketergantungan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dengan tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bangsa negara ini akan terus dijaga, akan terus diselamatkan. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang diridhai, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahir. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qullat hilati adrikni. Allahumma rzuqna al-ikhlasa wal istiqamata wa hubballah wa hubba man ahabbah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atana ya Allah, wa jami'a ummati, bangsa negara Indonesia ya Allah. Ij'alna wa ja'alhum min ahli al-Quran wa min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa ahli al-thair. Ya alima ma fis sudur, akhrijna wa akhrijhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, kita nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, nyuwun maghfirah pangapunten, nyuwun ridho, rahmat, kawelasan, kasih sayang, bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan, penataan langsung saking panjenengan ya Allah. Nyuwun dipun toto lahir batinipun, dipun toto keluarganipun adem ayem tentrem rukun, tambah tresnanipun, tambah gematinipun, dipun toto masyarakatipun, khususipun masyarakat Magelang ya Allah, dipun toto bangsa negeri Indonesia menika ya Allah, dipun toto bangsa negeri Indonesia menika ya Allah, dipun pernahaken donya akhiratipun, dipun pernahaken dumugi generasi kita, anak turun kita ila yaumil qiyamah ya Allah.
dipun pernahaken, dipun caketaken dateng kesainan, dipun tebehaken saking keawonan lan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, dipun paringi sehat, kuat lahir batasipun, selamat wilujeng bejo mulya donya akhiratipun. Ya Allah, untuk semua bangsa Indonesia ini ya Allah, yang belum diberi kesadaran ya Allah, kita semua, anak kita, murid kita, santri-santri kita, masyarakat kita, saudara dan teman-teman kita ya Allah, semoga Engkau segera akan diberikan hidayah petunjuk-Mu ya Allah, diparing mergi ingkang leres lan leresan, enggal saged taubat kanthi taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali jami'i ya Allah, wali jami'i arwah pahlawan-pahlawan Indonesia ya Allah, para pejuang-pejuang Indonesia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hajat ingkang rawuh menika ya Allah, hajat bangsa negara Indonesia menika ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, bihaqqi wa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kathah kalepatan kekirangan yang agung pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saling mendoakan semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, bahagia dan membahagiakan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.